Oke, selamat malam. Sesi ini tentang ethics. Kata etika dan etiket bisa bedain ya. Jadi bukan etiket lingkungan, tapi etika lingkungan. Ethics artinya the as it should be, keharusan, normativitas yang basisnya adalah argumen. Itu yang namanya etis. Jadi sesuatu disebut punya masalah etis bila dia menuntut justifikasi rasional terhadap satu problem itu. Jadi bukan karena keyakinan, bukan karena kebiasaan, bukan karena hobi, maka itu disebut sebagai ethics, tapi karena ada susunan pikiran untuk mengaktifkan argumen itu. Tidak etis Anda berbohong tentang situasi ekonomi. Itu bukan soal etika itu. Di situ soal opini, tapi etik selalu menimbulkan konfrontasi argumen. Jadi saya mau menerangkan bagian itu dengan mengambil beberapa poin yang telah diucapkan oleh pengajar yang lain selama 3 sesi yang lalu. Nah, supaya kita tune in dengan soal ethics ini, dan etika lingkungan itu dianggap sebagai a new kind of ethics, karena biasanya orang bicara ethics itu dalam rangka tuntutan mempromosikan humanity. Di dalam etika lingkungan kita pindah dari center yang antropologis ke center yang biosentris itu. Jadi ada refocusing di dalam pembicaraan ethics. Dulu orang nggak kenal tentang hak-hak binatang, hak mawar untuk tetap mekar, hak sungai untuk berlekuk, hak gunung untuk dingin. Orang anggap itu aneh kalau barang di luar manusia diberi status moral. Sekarang hal itu justru dianggap sebagai a new kind of ethics. Hak burung dara untuk terbang berarti hak pohon untuk tidak ditebang. Sebab burung dara berhak membuat sarang di pohon itu. Jadi dengan sendirinya ada 2 hak di situ, hak burung dara dan hak pohon. Sekarang kalau orang tanya apa dasarnya burung dara harus punya hak, apa dasarnya pohon harus punya hak, itu kita bicara tentang etika lingkungan. Dasarnya apa? Pembenarannya apa itu? Kalau dibilang ya kan tradisinya begitu supaya hijau, ya itu soal hobi kita aja. Nah, kalau hobi kita begitu, ada orang yang bilang hobi saya adalah menembak burung, hobi saya adalah menebang pohon itu. Jadi mesti ada satu rational foundation yang bisa menghasilkan prinsip tentang mengapa pohon punya hak untuk membela diri. Moral standing of trees misalnya itu. Legal standing of burung dara misalnya. Sehingga di dalam dunia pikiran itu menimbulkan berbagai macam kontroversi. Jadi ada kontroversi baru di situ tuh. Nah, sebelum kita pergi ke situ, coba satu-satu kasih saya review tentang semacam sinopsis apa sebetulnya yang sudah dipelajari di sesi berikutnya. Di sesi-sesi sebelumnya. Misalnya ada problem di situ, ada kata kunci, ada konsep, sehingga saya bisa hemat uraian, nggak mengulang-ulang. Dan kita di akhir kuliah ini akan sama-sama berupaya untuk menyusun semacam ethics, environment ethics versi kita itu berdasarkan pengetahuan kita. Kalau soal pengetahuan yang standar, Anda bisa baca semua buku di situ. Tapi feminisme dan lingkungan itu menuntut semacam standpoint, semacam keterlibatan yang berasal dari pengalaman kita, bukan karena pengetahuan kita. Jadi itu bedanya antara belajar tentang etika lingkungan dan menghasilkan etika lingkungan. Kita bisa belajar etika lingkungan yang bisa dapat A di dalam kelas, tapi kalau dia nggak berbasis pada
situated knowledge pada hal konkret yang kita alami sehari-hari, maka kita cuma disebut sebagai ahli etika lingkungan, bukan ekofeminis. Seorang ekofeminis dia tumbuh dari kekuatan argumen yang berbasis pada pengalaman yang basah, pengalaman yang betul-betul touch the reality itu, yang down to earth. Jadi itu bedanya ya. Kalau kita bicara, jadi kita nggak bicara tentang etika lingkungan dalam pengertian teori mutakhir tentang itu, akses saja di internet. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Jurnal Perempuan. Tentu kita bisa nulis di Jurnal Perempuan tentang itu. Tapi menghasilkan seorang laki-laki yang ingin menyebut diri I am a male feminist, artinya dia pernah mengalami satu situasi dramatis tentang kehidupan ketidakadilan, dan bisa jadi ketidakadilan itu basisnya adalah karena eksploitasi lingkungan. Demikian juga bila seorang perempuan bicara tentang I am an eco-feminist, dia bukan berarti dia hafal Sandra Harding atau baca God of Small Things dari Arundhati Roy. Nggak begitu. Tapi dia pernah mengalami itu sehingga berbekas di dalam sistem pengetahuan dia tuh. Oke ya? Jadi kita bicara itu, dan lebih baik kita diskusi panjang. Saya jadi semacam fasilitator untuk menguji apakah kita sanggup untuk carrying burden of being eco-feminis itu. Di pengajaran yang pertama dari Bu Gadis, itu saya mendapatkan, ini kemudian saya refleksikan dengan pengalaman saya, bahwa kebetulan saya tinggal di kota, saya hidup di lingkungan urban, bukan berarti saya nggak bisa menjadi seorang ekofeminis. Karena ternyata seorang ekofeminisme itu sendiri berasal dari basisnya adalah penolakan atas dominasi. Nah, walaupun saya tinggal di kota, saya bisa merefleksikan itu bahwa saya bisa menjadi ekofeminis juga dengan saya menolak dominasi. Misalnya, saya menolak makan sesuatu karena sesuatu itu dihasilkan dari tindakan-tindakan eksploitatif. Atau saya menolak membuang sampah sembarangan karena saya tahu itu tidak baik terhadap lingkungan. Dari mulai hal kecil itu sebenarnya seorang perempuan kota pun bisa menjadi seorang ekofeminis karena dia sedang menolak dominasi itu. Itu sih, itu yang paling menarik di kuliah pertama. Mungkin teman-teman yang lain ada mungkin yang merasa itu mah feminis literatur aja, karena di brief oleh pengetahuan maka dia jadi ekofeminis. Ada kritik semacam itu, kita coba uji satu-satu jalan pikiran itu. Yang menganggap bahwa orang kota jadi ekofeminis itu karena semacam caper gitu. Sama seperti di Jakarta sekarang ada semacam hobi baru, CEO itu, eksekutif muda itu, Esmut itu. Kalau udah weekend dia pergi ke Sentul, naik sepeda di situ, dianggap ini udah peduli lingkungan. Tapi kalau Anda lihat, sepeda itu sampai di Sentul dibawa oleh mobil mewah. Artinya sepeda itu juga pakai bensin buat nyampe di Sentul tuh. Dia nggak kayu dari sini. Sampai di sana dia mesti cari tempat parkir gitu. Terus segala macam. Nanti saya coba lihat kontradiksinya, dianggap sebagai tapi kami ini bersepeda meninggalkan polusi kota. Iya, tapi you bawa polusi baru ke tempat saya, ke Sentul, karena you bawa mobil yang gede-gede itu untuk ngangkut sepedanya tuh, karena sepeda minimal 50 juta satu sepeda itu, karena terbuat dari karbon misalnya. Dan untuk produksi satu sepeda itu membutuhkan energi lebih dari memproduksi 2 mobil. Kalau sepedanya mewah itu energi di pabrik itu, pabriknya eksklusif. Kalau kita produksi mobil udah ada standarnya tuh. Jadi semacam Fordism, sehingga satu kali bikin langsung jadi. Kalau bikin sepeda itu
eksklusif, artinya ada mesin baru dibikin, artinya ada industri baru, artinya ada polisi baru untuk menghasilkan sepeda. Jadi kita lihat connectedness dari problem itu, menganggap bahwa saya akan mengayuh sepeda untuk memelihara lingkungan, padahal untuk menghasilkan sepeda semahal itu diperlukan polusi yang lebih besar daripada membuat satu bis kota itu. Bisa nanggap logiknya ya, gitu itu. Jadi selalu ada underlying ideas yang kalau kita nggak periksa, lalu kita bisa sama-sama kagum itu bahwa, iya ya, padahal sebetulnya ada kebohongan di dalamnya, ada value yang disembunyikan. Nanti kita bongkar pelan-pelan. Jadi saya tadi kasih semacam keberatan supaya ada diskusi. Bagaimana misalnya kalau Anda sebut, ya kita orang kota bisa. Lalu saya kasih contoh, bagaimana kalau orang yang pakai sepeda tadi bilang hal yang sama gitu. Kira-kira gitu, supaya kita diskusinya tajam ya. So I'm playing devil's advocate gitu. Sumber air yang mereka ambil itu, warga di sekitar pun tidak mendapatkan itu. Istilahnya dikooptasi sama mereka gitu, hak-hak warga sekitar juga gitu. Kalau saya sih pengalaman itu. Per detik ini saya nggak pernah beli yang merek Aqua. Anda minum air pump yang wajahnya. Oke, terus kita bisa bikin semacam political analysis di situ. Air pump itu diproduksi untuk publik. Di belakang itu ada perjanjian misalnya antara Palm Jaya dengan perusahaan-perusahaan Prancis. Perusahaan Prancis juga memproduksi Aqua di sana tuh. Jadi mungkin aja kita nggak minum Aqua di sini, tapi kita minum value added dari perusahaan Prancis yang memproduksi Aqua, yang juga klaim bahwa itu datang dari sumber yang paling murni di dalam pegunungan Prancis. Karena orang dia suka klaim ini umur dari air saya itu di Prancis itu kira-kira udah 400 tahun. Jadi air tanah yang tersimpan 400 tahun. Terus kita bilang, loh justru air tanah yang 400 tahun nggak boleh dieksploitasi. Tapi kalau ambil air tanah yang usianya udah 400 tahun, artinya kita minum mineral yang adalah bekuan dari darah nenek moyang, tulangnya jadi mineral di situ setelah 400 tahun misalnya. Kenapa nggak boleh begitu? Ya karena siklus air itu 40 tahun, berarti 400 kali 10 kali siklus air yang kita minum. Air yang kita minum di sini, yang dia sebut ini Aqua misalnya ini, buat jadi spring, dia perlu waktu 40 tahun siklusnya tuh. Jadi bukan yang hari ini, kan biasa dibikin teori, airnya kemudian menguap, maka kondensasi turun jadi hujan, jadi enggak. Air yang kita minum itu adalah hujan 40 tahun lalu, bukan hujan tadi sore. Apalagi hujan buatan yang dibuat pakai garam dapur itu. Jadi bicara tentang environment, di dalamnya variabelnya tuh interconnectedness. Begitu banyak variabel sehingga kita nggak bisa klaim sesuatu tanpa kita deepening, tanpa kita ikut tenggelam di dalam problem itu dulu tuh. Oke ya? Oke itu. Oke bagus, ada 2 poin ini dan kita kasih atau saya kasih kontrasnya tuh, contradictory ideas-nya apa itu. Oke, ada yang lain. Dalam hal lingkup kecil, baju kan juga merupakan dari keluaran dari pabrikan gitu kan. Artinya kalau kita kritisi atau kita gali semakin dalam gitu ya, kita nggak bisa lepas gitu dari sesuatu yang menurut kita sejauh ini merusak ya atau yang mengeksploitasi gitu. Nah terus apa gitu dan bagaimana gitu? Ya itu yang saya tanya pada saudara, bukan saudara tanya pada saya. Itu yang saya lemparkan untuk kita bicara. Kalau kau tanya sama saya dengan mudah saya jawab, ada literatur, tapi kita nggak akan diskusi. Oke. Menurut saya yang sampelnya Bapak yang mengenai mobil tadi ya, bahwa kosnya akhirnya lebih besar daripada untuk. Saya rasa maaf loh Pak, ini
mungkin sebelum sampai ke production item kena ada bagian research-nya, terus harus di-approve, terus emisinya efisiensinya berapa banyak sehingga diambil toleransi, that's fine. Oke, ada economic of scale di situ, ada skala ekonomi. Oke, nanti kita bahas nanti. Tapi Dari teman-teman yang ada, kebetulan mereka juga punya keinginan untuk berdaulat gitu ya ceritanya. Jadi mereka punya. apa teman siapa yang mau berdaulat? Jadi ada Nanti ditangkap polisi. Mau NKRI harga mati. Oke. anak-anak muda juga gitu Oke. ya, yang mereka ingin juga untuk oke, kita sadar bahwa kita kayaknya masih tergantung nih mungkin gitu ya sama industri atau kita jadi, dan itu akhirnya ada dampaknya secara lingkungan sosial juga gitu. Akhirnya mereka membuat inisiatif oke, kita bikin sendiri gitu, misalnya baju atau misalnya makanan yang sehat, yang lokal atau segala macam itu gitu ya. Baju mungkin yang dari organic cotton dan lain-lain gitu. Dan hal itu banyak sekali gitu, kayak misalnya pewarnaan yang alami gitu supaya nggak merusak lingkungan misalnya gitu. Banyak sekali yang melakukan hal itu, tetapi pada akhirnya ketika mereka sudah sampai ke market gitu ya, mereka jadi kena demand-nya market gitu ya gitu. Terus jadi berhenti di situ gitu, terus terjadi gap antara keinginan mereka yang sebetulnya seperti apa, dan akhirnya ya itu jadi kayak nggak akhirnya nggak sampai gitu. Di Tebet itu tutup semua sekarang, distro itu. Karena konsepnya tadinya indie, Pak, independent, desain segala macam. Akhirnya kalah oleh mass production itu. Oke, jadi nanti itu poin bagus juga. Jadi kadang-kala semacam ethics untuk revolusi, untuk memberontak, untuk berdaulat, dia kemudian masuk di dalam wilayah yang sebetulnya bisa kita deteksi sejak awal bahwa pada tingkat tertentu revolusi akan memakan anaknya sendiri gitu. Kan jadi begitu kan? Yang tadinya di Bandung segala macam masuk ke Jakarta. Dulu kan satu jalan Tebet itu produk alternatif semua kan. Tapi ya karena nanti kita bicara apakah itu, kan itu saya bilang itu karena hobi atau karena ada semacam dignity dan conviction yang kuat dari orang sehingga mau fight melawan komoditas, problem komoditas. Di situ kita bisa lihat, oh ternyata Anda gagal karena Anda sebetulnya cuma ingin mengambil keuntungan dari isu ekologi itu. Kan ada yang ya segitu. Sama dengan problem yang dialami oleh Vandana Shiva misalnya dalam soal protect agriculture itu macam-macam. Tapi oke, saya dapat. Jadi kita lihat ya, menjadi seorang ekofeminis itu membutuhkan analisa yang dalam, tajam, menghitung konsekuensi, dan bukan sekedar jadi ekofeminis yang fashionable gitu. Fashionista, saya ekofeminis yang fashionista, hanya sekedar segitu. Jadi logik di belakang itu adalah waktu kita pindah dari anthropocentrism pergi pada biocentrism, seluruh etik kita itu berubah. Termasuk cara kita memberi harga, termasuk cara kita untuk memilih desain segala macam. Selama kita ragu-ragu untuk hijrah dari anthropocentrism pergi pada biocentrism, maka akan kena hukum seperti tadi tuh. Seolah-olah ingin berdaulat, tapi baru jalan 2 langkah udah balik pulang cari mama. Cari mama ya, bukan cari ibu saya bilang. Saya bilang cari mama, karena papa lagi di rumah sakit. Oke, ada lagi? Udah banyak sekelompok anak muda mungkin yang memperhatikan lingkungan. Dan solusinya adalah bagaimana sesuatu itu sealamiah mungkin. Kan kira-kira begitu, Mbak. Nah, tapi maksud saya yang alami-alami itu pun jika dikritisi lagi pasti itu terdapat sesuatu yang menurut kita ya bisa jadi juga merusak lingkungan, kan begitu.
Kan pada akhirnya begitu permasalahannya. Kalau kita pengen mengkritisi lagi gitu loh. Nah, lantas kira-kira apa lagi nih selain itu gitu loh. Saya mau menambahkan dari Dedi ini. Kan Dedi mengatakan oke, ini sudah low alamiah, tapi kalau dipikir-pikir ada lagi kan. Sebetulnya kita harus mikir lagi standar pollutionnya itu berapa yang bisa ditolerir. Jadi semua ada, tapi kita punya standar bakunya itu berapa, itu yang harus dikonsider menurut saya. Saya ingin langsung ke pertanyaan. Jadi dari 3 kelas yang kemarin, dari kelas Bu Gadis, Mama Aleta, dan Mbak Yaya, ya, saya berusaha mencari satu poin yang tidak saya temukan. Dan poin itu adalah bagaimana kita kan tidak bisa berlari dari pembangunan dan produk-produk kapital yang itu meningkatkan konsumsi kita, sehingga menyebabkan hutang-hutang ekologis dan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologis. Nah, yang ingin saya cari adalah bagaimana kita bisa menemukan suatu poin indikator yang logis perihal pembangunan yang tidak mengkhianati ekologi. Jadi seperti apa sebenarnya? Kita kan nggak bisa berlari dari pembangunan dan kita nggak bisa terus-menerus mengorbankan ekologi. Kira-kira indikator yang logis itu seperti apa yang tidak terjadi pertentangan di sana? Terima kasih, Pak. Diskusi untuk menemukan semacam underlying assumption dari produk komoditi, hubungan komoditi dengan keadilan, ecological justice, environmental justice, itu baru bisa kita ucapkan kalau kita benar-benar tadi sudah tiba di dasar persoalan. Itu soalnya. Jadi nanti Mbak siapa tadi? Mbak Mariam, nanti saya ulas itu. Oke, Mariam, nanti di ujung ini pasti saya ulas itu. Tapi terima kasih Anda mengingatkan problem yang selalu ada di headline, yaitu mencari semacam sphere of possibilities di mana policy tentang keadilan itu bisa sejalan dengan etik baru tentang ecological justice. Oke, saya akan anggap itu sebagai problem untuk mencari semacam cross-cut ideas antara the economy and the ecology itu ya, di ekonomi dan ekologi. Ingatin saya Pak Nopal ya, saya akan ke situ ke Ibu, ke Mbak Mariam ya. Oke, yang lain? Oh, jadi ingat pembicaraan saya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu dengan siswa saya kelas 6. Dengan? Siswa kelas 6. Waktu itu saya baru saja seperti sedang senang-senangnya dengan kenyataan bahwa alam itu punya hukum sendiri ya. Jadi dia sebenarnya tidak tergantung kepada manusia, tapi justru manusia yang tergantung kepada alam. Dan ada semacam gambar di situ, aku lupa dari mana. Jadi gambar itu kita menggambarkan bumi sebagai ibu, tapi ketika ibu bumi menggendong manusia, dia mengatakan, oke, terus saja lu rusakin gua, sebentar lagi lu mati di tangan gua gitu. Jadi ada satu hukum alam, yaitu tenaga endogen, tenaga eksogen, yang sebenarnya mendudukkan alam itu punya kuasa lebih daripada manusia. Jadi mau manusia jungkir balik, tetap saja alam yang lebih berkuasa. Dan siklus alam yang disampaikan oleh Mbak yang dari Walhi, saya lupa, maaf namanya, yang mengatakan bahwa siklus air sekian puluh tahun, siklus sekian puluh tahun, pada dasarnya siklus itu akan memang selalu berubah. Kutub utara akan menjadi kutub selatan menjadi kutub utara, akan ada siklus di mana bumi mengalami kehancuran dengan sendirinya. Jadi tadi dimulai dengan sebenarnya statusnya apakah manusia yang punya kuasa atau alam yang punya kuasa. Ketika saya bicarakan itu kepada anak-anak, dengan seketika anak-anak menyadari bahwa oke, kalau kita nggak bergerak sekarang, yang mati kita bukan alam, karena alam punya hukumnya sendiri. Jadi kalau bicara mengenai ekofeminisme, kita bicara mengenai mendudukkan siapa yang sebenarnya punya identitas, bagaimana caranya berdampingan antara dua identitas. Kita bicara manusia, kita bicara alam, alam punya identitas, manusia punya identitas. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita membicarakan bagaimana mendudukkan dua hal yang manusia merasa punya kuasa, alam juga punya kuasa. Bagaimana relasinya didudukkan dalam sebuah win-win solution. Seperti itu sih kalau pendapatku. Kita nggak akan coba mencari win-win sebelum kita berhasil detecting the faulty argument.
Jadi kita cuma bisa bilang, oke itu win-win. Setelah kita kuras semua, seluruh argumen palsu di dalam debat itu, debat antara keinginan manusia untuk mengatur alam dan inherent logics dari alam. Alam telah menulis hukumnya sendiri itu. Tapi kita yang sebutin sebetulnya tuh. Bahwa alam, karena kita mesti assume supaya kita bisa pergi pada semacam apresiasi itu. Tapi semakin kita apresiasi, kita sebetulnya sekaligus melakukan depresiasi karena kita mengapresiasi supaya alam itu jangan terlalu radikal kalau memberontak pada manusia. Kira-kira kan begitu kan pikiran. Tapi nanti kita ulas itu. 10 hari lalu saya masih di ketinggian 6.000 meter di Himalaya. Untuk tiba di Himalaya kita mesti lewati satu kampung namanya Langtang. Langtang Valley. Ada di kira-kira 4.500 meter. Tahun 2015 di Langtang itu terjadi satu peristiwa yang paling diingat oleh masyarakat Nepal, yaitu avalanche. Dan karena gempa bumi maka esnya longsor itu dengan batu-batuan. Maka Langtang yang berpenduduk kira-kira 900 orang itu ratah tanah tenggelam di bawah ketebalan es kira-kira 30 meter. Satu desa hilang. Hilang di situ 900 orang Nepalis dan 90 orang asing. Termasuk di dalamnya ada 3 warga negara Indonesia. Saya bikin foto di situ. Foto prasasti itu. Di Nepal orang Indonesia disebut warga negara asing kan. Sampai sekarang kalau kita mau capek, kita mau minum-minum sedikit di situ, pesta-pesta ganja di situ. Karena itu sepanjang jalan itu Anda bisa konsumsi ganja. Pohon ganja itu pohon liar di situ. Jadi, boleh konsum ganja kecuali dibawa keluar dari wilayah itu ditangkap polisi. Masyarakat Nepal belum boleh menyanyi sesuatu yang riang gembira itu. Karena belum 3 tahun. Itu 2015 kejadian itu. Kita anggap itu sebagai disaster. Orang Nepal juga anggap itu alam kok marah sekali kan. Tapi kemudian mereka lihat bahwa setelah gempa paling dahsyat itu, seluruh pohon besar itu tumbang di pegunungan itu. Asal Anda tahu Nepal itu 80% gunung isinya tuh. Dan dari pegunungan Himalaya itu ada 300 puncak. Orang cuma tahu ada Everest, tapi ada 300 puncak gunung yang di atas 6.000 meteran itu. Bagi mereka gunung itu disebut gunung kalau udah di atas 6.000 meter. Kalau cuma kayak gunung gede yang 2.000-3.000 meter dianggap bukit aja tuh. Bukit, hill aja disebut. Jadi pohon itu semua hancur. Dan itu justru dianggap sebagai rezeki karena dia nggak perlu tebang lagi pohon itu untuk bikin bangunan segala macam. Jadi kita lihat kontradiksi di situ. Manusia kemudian merumuskan bahwa hukum alam justru menguntungkan kondisi antropologis karena mereka mesti bangun desa baru gitu. Lain kalau di situ nggak ada pemukiman. Jadi kita menyebut itu sebagai alam telah menulis hukumnya sendiri. Bagi mereka yang kena musibah dianggap sebagai alam telah menghukumnya. Bagi mereka yang ingin membangun ulang menganggap alam telah memberi mereka kayu-kayu baru. Jadi selalu ada dual assumption di dalam satu peristiwa. Nanti tetap saya akan bahas lagi, tapi saya mau kumpulkan dulu kontroversinya gitu ya. Soal begituan. Karena kemudian alam itu
rusak jaringan listrik segala macam, maka pemerintah Nepal supply desa-desa di situ sekarang dengan solar cell, energi matahari di situ. Dengan maksud supaya ada kehidupan yang tidak tergantung pada energi yang eksesif, listrik yang memerlukan diesel misalnya, kan dianggap alamiah tuh. Tapi saya perhatikan akhirnya solar cell itu disewakan oleh masing-masing, itu gratis dikasih pemerintah Nepal. Disewakan untuk jadi wisatawan di situ atau turis di situ yang adalah orang asing. Jadi Anda lihat solar cell itu dimaksudkan untuk memelihara kehidupan komunitas, tapi kemudian jadi komoditas untuk iPhone dan Android ngecharge. Yang ngecharge itu adalah orang asing yang kita anggap atau dianggap kapitalis ada di situ karena menikmati liburan gratis di situ yang memanfaatkan solar cell. Jadi tetap ada komoditifikasi di situ. Yang tadinya dianggap sebagai ramah lingkungan, akhirnya dipakai untuk ngecharge handphone. Apa artinya? Artinya dia mengundang produksi lebih banyak handphone di dalam logika environment. Karena orang kalau nggak ada solar cell, nggak ada charger kan orang ngapain gue bawa handphone itu. Sekarang orang bilang yuk ke Nepal yuk, bawa aja handphone, di situ ada charger gratis itu. Charger yang solar cell tapi bayar 30 rupiah, 30.000 satu kali ngecharge. Jadi ada komoditifikasi di situ. Jadi Anda lihat bahwa komoditifikasi bisa masuk ke dalam wilayah yang kita sebut sebagai local wisdom. Oke, itu satu contoh, masih banyak contoh lain. Masih ada yang mau komen soal itu? Ya. Sistem pendidikan yang saat ini mungkin belum inklusif. Dari kamu juga filsafat UIN? Bukan. Bukan. Saya arsitek. Arsitek di Budi Luhur. Iya. Iya, jadi sistem pendidikan yang inklusif itu belum terjadi gitu ya. Jadi ada kesenjangan pengetahuan antara masyarakat di desa dengan yang ada di kota gitu. Nah, hal itu jadinya aksinya tuh jadi berbeda-beda gitu, dan kadang-kadang nggak sejalan jadinya gitu. Ada yang bilang oh ternyata ternak itu adalah yang menghasilkan gas metana yang cukup besar gitu, dan itu merusak lingkungan. Sementara di desa mereka perlu gitu, dan toh hasil buangannya atau emisi gas karbonnya bisa ditoleransi gitu ya dengan banyaknya pohon-pohon yang ada di situ gitu. Sementara yang di kota akhirnya jadi nggak makan daging beberapa gitu ya, memutuskan untuk tidak makan daging karena mereka anggap bahwa itu adalah kejahatan gitu secara kepada kepada lingkungan gitu. Jadi mungkin itu yang agak-agak jadi bagaimana gitu untuk bisa supaya sistem pendidikannya lebih inklusif aja gitu. Kalau kita lihat Jakarta misalnya, atau Masjid Istiqlal, coba Anda lihat Masjid Istiqlal. Ini ada pilar-pilar, terus ada kubah gitu. Secara filosofi, kalau ada kubah, mestinya nggak ada pilar. Pilarnya mesti cuma 4 dalam teori arsitektur. Pilar itu dimaksudkan untuk menahan atap yang horizontal tuh. Kalau kita pergi ke Yunani, kuil-kuil itu begini dia. Mesti banyak pilar tuh. Tapi kalau ada lengkung begini, cukup 4 pilar. Karena secara fisika, lengkung itu menahan dirinya sendiri dengan kelengkungan itu. Jadi kita anggap, loh ini kan berlebih, ini kan eksesif secara material tuh. Ngapain? Dulu ini dibikin lengkung supaya mengingatkan adanya surga. Karena itu dulu di dalam arsitektur, lengkung itu harus dihiasi dengan ornamen surgawi itu. Di Basilika Santo Petrus misalnya, di
Vatikan, semua gereja di Italia selalu ada lukisan di atas tuh. Supaya kita tahu bahwa gereja itu adalah, lengkung itu adalah representasi dari langit. Jadi langit kita bawa turun sehingga kita dapat lengkung. Lalu kita dapat sensasi teologi di situ. Dengan itu sekaligus udara bertukar. Jadi lebih leluasa udara karena kurang pilar. Tapi kalau dikasih pilar, terpaksa mesti pakai AC. Kalau di sini kita kasih AC, maka setiap kali saya tambah satu AC, saya memproduksi kalor keluar kan. Jadi panas saya buang keluar supaya ini dingin tuh. Suhu di sini yang tadinya 18 derajat misalnya, sekarang naik jadi 20 derajat. Akibatnya saya mesti pasang AC lagi di sini nih. Naik terus tuh. Saya pasang di sini, yang di sini juga naik jadi 23, pasang AC lagi. Jadi tadinya nggak ada AC, akibat ada AC di situ seluruh kota itu jadi hot island. Hot island bahasa Indonesia bukan pulau panas ya. Pulau panas itu judul film Triple X dulu. Jadi kita lihat paradoks dari industri, dari sistem arsitektur. Dia membuat lingkungan jadi panas. 18 derajat itu suhu kamar pengantin. Sekarang dia jadi panas. Akibatnya seluruh kota mesti pasang AC itu. Hanya karena salah arsitektur. Jadi orang bisa bilang, ya kan itu lambang. Saya pakai Istiqlal karena lebih mudah kita lihat di situ. Mungkin kita nggak bicara dulu karena Jakarta belum sepanas ini. Tapi yang lebih lucu adalah rumah-rumah di tata kota, rumah-rumah keren di Jakarta kan. Pilar sekaligus ada kubah. Artinya orang nggak ngerti filosofi dari kubah gitu. Maka kita lihat bahwa, rumahnya kok masif banget itu. Dome-nya itu dengan sendirinya menahan bebannya sendiri itu. Jadi kontradiksi lagi tuh. Oke, nanti saya cari cara lagi buat kita. Masih ada yang mesti omong sebelum saya kasih poin-poin itu. Ya. Kalau saya menangkap ada satu pola yang sama gitu dari cerita-cerita tadi, di mana manusia itu cenderung disebut hidup ketika dia tumbuh, ketika dia berkembang, dan itu diidentikan dengan ekonomi. Jadi kapital itu disebut tumbuh ya kalau dia bertambah besar. Ditunjukkan dengan kegagahan yang selalu jadinya jumlahnya besar. Kayak misalnya kesuksesan sebuah bangunan ditentukan dengan banyaknya pilar-pilar. Dan sementara alam itu tidak selalu demikian. Bahwa ketika jamur itu tetap berwarna hijau misalnya atau berwarna putih, itu ya dia sedang tumbuh sebenarnya gitu. Dan dari kontradiksi bahwa satu entitas merasa dirinya harus besar, tumbuh besar, dan satu entitas lain itu ya tidak melulu harus besar, itu ada tabrakan yang besar. Dan dari tabrakan dua arus itu, kita semua selalu berpikir bahwa kita harus mencari win-win solution-nya. Kita harus mencari titik tengah dari dua tabrakan besar ini, karena nantinya bahwa yang besar akan mengkooptasi yang kecil. Terus kemudian kita berpikir dari kita mencari jalan tengah tadi, kita berpikir kita harus menciptakan standar-standar baru. Dari standar-standar itu karena standar itu sangat luas konsepnya, kita harus turunkan lagi nih menjadi indikator-indikator. Dan sebenarnya belum tentu bahwa standar dan indikator tadi mewakili alam, karena alam sendiri sebenarnya tidak bisa bersuara sendiri gitu. Jadi akhirnya
apapun yang terjadi tetap akan ada kooptasi di situ, karena yang satu itu benar-benar tidak bisa bersuara, sedangkan yang satu dia sangat vokal dan dia juga sangat berusaha, bukan, sifat alami dia memang besar, dan semakin dia besar ya itu dia disebut hidup. Tidak ada orang yang sama dan dia disebut hidup. Semua kita yang manusia antroposen itu ya kamu dianggap hidup kalau kamu bisa kemudian dari kecil tumbuh menjadi besar, dari misalnya dari SD kemudian jadi kuliah. Di kehidupan selalu diintikan dari sesuatu perubahan dan bertambah banyak gitu, dan itu membuat jadinya gap itu, dan selalu diambil jalan tengah yang sebenarnya itu belum tentu menyelesaikan. Itu sih. Oke, saya mulai kuliahnya ya dengan pikiran Anda tadi bahwa alam tidak bisa mengucapkan keinginannya. Akhirnya alam mengucapkan keinginannya melalui krisis sumber daya. Melalui yang kita sebut sebagai bencana, tapi bukan bencana dilihat dari sudut environmentalism. Alam mengucapkan keinginannya di tahun 70-an, 72 kalau saya nggak salah, melalui mulut seorang profesor filsafat di Colorado namanya Jonathan Stone. Satu waktu di daerah itu ada kegiatan industri untuk membabat hutan yang akan dijadikan semacam resort oleh satu korporasi. Dan Profesor Stone menentang itu. Tapi pada waktu itu tidak ada cara untuk membelah dan mengartikulasikan kepentingan si pohon. Pikiran Stone kemudian bekerja secara efektif dan radikal untuk menemukan cara bagaimana supaya suara alam itu terdengar oleh hakim di pengadilan. Dia menulis satu artikel pendek, kira-kira 5-7 halaman, judulnya Should Trees Have Standing? Apakah pohon berhak untuk jalan ke depan pengadilan dan menyatakan saya tidak ingin ditebang? Sesuatu yang ajaib pada waktu itu. Bagaimana mungkin pohon itu bukan subjek hukum? Tidak ada dikatakan di situ bahwa pohon berhak untuk membela diri. Karena hukum kita antroposentris. Barang siapa artinya orang. Orang itu harus dewasa. Dewasa artinya pernah kawin atau di atas 18 tahun. Dewasa artinya tidak gila. Dewasa artinya laki-laki. Perempuan tidak punya legal standing di dalam tradisi hukum. Ini lebih gila lagi. Mau memberi legal standing pada pohon. Kan orang yang membela dirinya dia mesti datang before the law gitu, di depan hukum pengadilan. Ini pohonnya nggak bisa jalan. Bagaimana mungkin dia? Paper ini kemudian menimbulkan heboh di Amerika. Heboh pertama adalah paper dari Rachel Carson, The Silent Spring. Udah pernah baca itu. Kalau belum saya terangin nanti. Sehingga kemudian terjadi diskusi hukum yang panjang lebar seperti kita tadi dispute tentang ini hak alam apa hak manusia itu. Inilah kampanye pertama yang kemudian menimbulkan teori yang disebut legal standing yang akhirnya jadi dasar dari hukum lingkungan. Dimenangkanlah oleh pengadilan di situ bahwa pohon punya hak untuk membela diri melalui pengampunya.
Jadi dicarikan semacam perbandingan hukum. Kalau anak dalam hukum disebut idiot, nggak bisa berpikir, kan dia juga bukan subjek hukum kan? Karena dia nggak punya kesadaran, maka dia bukan subjek hukum. Kalau begitu dia boleh dibunuh, boleh dihilangkan. Boleh, dari segi teori hukum positif, ya dia kan nggak punya kesadaran, sama seperti janin nggak punya kesadaran, ya boleh diaborsi gitu. Debatnya ada di situ. Tapi kemudian orang bilang, iya tapi dia ada pengampunya. Siapa? Ya wali anak itu, kalau ibunya nolak misalnya atau ayahnya nolak, ada. Jadi teori perwalian itu kemudian dipakai sebagai cara berpikir paralel ke dalam sistem hukum. Maka dianggap bahwa pohon itu walaupun dia bukan moral person, tetapi dia diampuh oleh komunitas pengampuh hutan misalnya. Jadi kepentingan si pohon dilindungi oleh si pengampunya, masyarakat adat misalnya. Oleh karena itu si pohon kemudian punya legal standing. Sejak itu kemudian ada semacam pengakuan bahwa subjek hukum itu bukan sekedar manusia, tetapi juga makhluk yang non-human. Jadi ada perluasan pengertian tentang person in law. Dulu disebut person in law, apa namanya bahasa ini? Subjek hukum itu hanyalah orang. Waktu awal hukum dibuat, orang artinya laki-laki. Karena perempuan adalah properti laki-laki, jadi dia bukan subjek hukum itu. Jadi sekarang kita lihat evolusi dari hak. Tadinya cuma laki-laki yang boleh punya hak, dan laki-laki itu mesti dianggap sebagai laki-laki yang tidak, yang heteroseks, bukan yang homoseks. Karena itu kemudian ada istilah, supaya Anda bisa membuktikan, hadirkan seorang saksi di situ. Saksi itu harusnya seorang laki-laki. Dia disebut laki-laki kalau dia punya 2 buah sakar. Jadi bukan budak yang dikebiri. Dari situ istilah unus testis, nullus testis. Di dalam hukum ada doktrin itu. Satu saksi bukan saksi. Mesti ada 2 saksi. Yaitu laki-laki. Sebetulnya datang dari kata testis, testicle. Buah sakar, buah peler kalau orang bilang. Jadi Anda lihat dari awal hukum itu seksis, patriarkis. Perempuan nggak boleh jadi saksi. Karena perempuan nggak punya buah sakar. Artinya nggak mungkin menghasilkan reproduksi. Jadi dari awal hukum sudah seksis. 1, testis, nullus, nihil. Ini bukan testis. Kenapa? Laki-laki disebut laki-laki kalau punya 2 buah sakar. Kalau cuma 1 dia bukan laki-laki. Apalagi yang tidak punya, yaitu perempuan. Bisa dapat ya logik itu ya. Sekarang pohon nggak punya testis. Tapi kemudian ide kita bertumbuh. Lalu kita mulai berpikir bahwa dulu perempuan bukan subjek hukum, toh dapat subjek hukum karena perubahan alam pikiran. Dulu anak-anak bukan subjek hukum, sekarang punya subjek hukum. Dulu budak bukan subjek hukum, sekarang budak adalah subjek hukum. Maka ada yang disebut the evolution of rights, evolution of ethics. Sehingga sekarang ada hak sungai untuk tetap jernih. Di New Zealand setahun lalu, sebuah sungai diprotek dan diberi hak hukum. Pertama kali di dalam sejarah dunia, sungai itu dianggap sebagai makhluk hidup. Sehingga Anda nggak boleh kotori sungai itu. Anda kena hukum langsung. Anda nggak boleh tebang 1 pohon pun di sungai itu. Anda kena hukum. Tapi ada konsekuensinya. Misalnya, kalau sungai itu kemudian menyeret seseorang dan tenggelam, sungai itu mesti dinyatakan kriminal apa enggak? Kan sungainya membunuh orang kan? Debatnya masih berlangsung sampai sekarang. Begitu non-human being dikasih legal standing, di dalamnya juga berlangsung konsekuensi dari legal standing itu.
Sekarang bagaimana kalau ular piton misalnya dikasih legal standing? Jadi prinsipnya adalah ethics evolve. Etika itu tidak beku, dia evolve, dia mengalami evolusi itu. Jadi Anda jangan kaget misalnya dalam 2 tahun kemudian ke depan hak batu untuk tetap utuh, nggak boleh dipecah misalnya. Bisa aja. Yang kita anggap sekarang kita nggak tahu perkembangan soal-soal semacam itu. Pohon yang tadinya barang yang di dalam agama disebut kuasailah alam. Jadi perusak alam pertama adalah teologi sebetulnya. Eksploitasilah alam demi kemakmuran manusia itu doktrin dalam teologi. Dalam pembelaan mungkin ya karena waktu itu mungkin belum ada problem scarcity. Tetapi secara hierarki dianggap manusia itu di atas alam, karena itu silahkan kuasai alam, eksploitasi alam. Yang sekarang kita anggap, wah itu artinya nggak beradab. Nah, dulu pohon itu juga kita anggap sih boleh kita potong. Sekarang kalau ada orang tebang pohon, kita anggap, dia nggak beradab ya. Nanti ada parameter kapan dia boleh ditebang misalnya. Bahwa dia harus menghasilkan yang baru dibikin ya parameter, itu soal parameter. Selingkaran segini berarti boleh ditebang. Karena nanti ada tunas dari bawah. Kalau segini nggak boleh ditebang misalnya. Itu soalnya. Tapi prinsipnya adalah ada penambahan artikel dalam hukum yang menghendaki non-human being juga harus punya legal standing. Jadi pohon yang tadinya unspeakable, sekarang dia unstoppable. Sama seperti perempuan. Dulu perempuan disebut sebagai the unspeakable. Nggak boleh bicara. So, kalau perempuan bicara, kacau persidangan. Maka sebaiknya tutup mulut. Sekarang, feminism adalah the unstoppable. Sehingga orang akan bilang, you nggak ngerti feminism, berarti you adalah orang yang nggak bisa berpikir gitu. A man who graduates today and stop learning feminism tomorrow is an uneducated the day after. Jadi sarjana, oke, hari ini, dan besok dia nggak belajar feminisme, lusa dia jadi orang tolol. Karena dia nggak bisa bicara di sistem dunia, dalam pertemuan dunia, nggak tahu. Do you speak bahasa Indonesia? I do speak English, I do speak French. Do you speak environmental ethics? Do you speak gender equality? Do you speak feminism? Buta huruf dia. Maka dianggap uneducated kalau nggak ngerti tentang environmentalism itu. Jadi kita boleh bilang bahwa kita ingin agar supaya ada grammar baru di dalam tadi dunia pendidikan kita, yaitu environmental ethics. Bahwa ada kontroversi iya, tapi dunia tumbuh dengan new kind of ethics untuk create kehidupan yang lain. Nah, paralel dengan itu, seluruh marginalitas kemudian terinspirasi untuk nuntut hak. LGBT. Kenapa? Ya karena demokrasi harus sampai mengenali pengalaman paling dasar dari manusia. Demokrasi artinya mengenali pengalaman warga negara. LGBT itu adalah pengalaman dasar manusia. Sama seperti hak pohon untuk tiba di depan pengadilan minta hak. Dengan cara itu feminisme menjadi semacam proponen dari perjuangan seluruh sistem marginal. Jadi feminisme mengambil inisiatif untuk menghasilkan new kind of ethics, yaitu egalitarianisme baru. Dasarnya di situ sebetulnya. Dalam teori disebut sebagai environmental justice. Nanti saya terangkan lagi jebakan esensialisme di dalam ekofeminisme sebagai catatan kaki supaya kita bisa tahu kalau di debat bagaimana cara mengatasi debat itu. Jadi
kita tahu sekarang bahwa di dalam etika feminis yang disebut ethics of care, terjadi semacam pengutamaan baru, konsep baru tentang justice. Dulu justice adalah konsep yang sekedar soal distribusi hak untuk soal-soal materi ekonomi. Sekarang justice diperluas oleh teori feminisme itu. Dulu justice berpijak kepada ethics of right. Saya punya hak, Anda punya hak, maka kita compete di dalam rights. Sekarang feminisme merubah itu. Justice artinya ethics of care. Karena ada problem disparitas, ada problem hierarki dan segala macam itu tuh. Jadi paradigmanya pindah dari ethics of right ke ethics of care. Environment juga pindah paradigma, yaitu dari the right of nature, dari natural rights pindah menjadi the right of nature itu. Sama statusnya tuh. Hukum dulu basisnya natural right, hak-hak alamiah. Salah satu hak alamiah manusia adalah menguasai alam. Sekarang karena ada ethics of right, ethics of care yang disponsori oleh feminisme, sehingga menimbulkan should LGBT have standing, should trees have standing, should pets have standing, dan seterusnya. Kita konsekuensinya adalah nggak bisa lagi bertumpu pada natural right, hak-hak natural. Tetapi mulai memikirkan the right of nature, hak dari alam yang tadi disebut. Alam menulis haknya sendiri. Kita mengasumsikan itu supaya egalitarianisme itu jalan. Konsekuensinya tadi jauh. Kita pindah dari antroposentrisme pergi pada biosentrisme. Efeknya macam-macam. Apa efek dari feminisme misalnya terhadap arsitektur? Sekarang banyak diulas, ditulis di mana-mana. Bahwa orang tidak lagi berpikir di dalam rangka koherensi matematik, koherensi fisika, tapi pada apa yang disebut sebagai design thinking. Right? Buat dapat fungsionalitas tapi sekaligus selesaikan problem. Bukan sekedar fungsionalitas instrumental di dalam ilmu modern misalnya. Jadi saya ulangi ya, kita pindah dari, karena tadi salah satunya oleh si Jonathan Stone, juga belakangan misalnya dalam tema yang sama oleh Vandana Shiva, udah pernah tahu dalil Vandana Shiva. Bagi Vandana Shiva, development itu, membangun itu artinya melanggengkan sistem patriarki. Karena waktu kita membangun, kita mengeksploitasi dunia materi, dikonversi jadi komoditas, lalu masuk ke pasar. Kita sebut ada progres. Tetapi begitu masuk ke pasar, berlakulah prinsip-prinsip patriarki. Sehingga pasar itu kemudian membuat perempuan tidak punya akses ke dalamnya. %80 produk pangan dunia dihasilkan oleh jari perempuan di dunia. Logikanya, dia harus punya akses 80% pada sistem produksi, pada sistem right. Faktanya, hanya 14% perempuan yang punya akses pada properti, pada right. Padahal dia memproduksi 80%. Artinya, sistem patriarki menutup hak perempuan untuk memiliki akses terhadap alat-alat produksi. Jadi dia tetap adalah buruh di dalam sistem produksi pangan. Padahal pangan dunia dihasilkan oleh kecerdasan perempuan. Oke, nanti kita lihat kritiknya supaya balance. Sampai di situ dulu. Ada problem? Saya lihat saya mengutip argumennya dari Igede Pasek soal reklamasi di Bali.
Gunung Agung dan daerah pantai itu adalah satu kayak dalam teologi Hindu itu adalah satu kesatuan segala macam. Nah, kenapa di sini teologi kayak dijadikan satu alat yang paradoks gitu, maksudnya kayak saling tumpang tindih gitu. Nah, bisa dijabarkan gitu, Mas? Itu sama seperti orang Papua menganggap bahwa Garsberg, pegunungan yang sekarang jadi kontroversi, Freeport itu adalah payudara bumi. Perutnya ada di pantai apa yang di bawah Tembolok Burung itu tuh. Jadi itu satu kesatuan. Sekarang limbah dari Freeport persis dibuang ke pantai apa namanya itu yang di bawah itu. Kepala burungnya begini, pantainya di sini dia. Jadi dianggap dalam cara berpikir ekologi orang Papua, gunung ini yang adalah payudara bumi Papua dirusak dan kotorannya dibuang ke perut ibu bumi Papua. Tapi kita bisa lihat kok lama-lama nggak ada lagi yang bicara itu. Kok orang Papua justru menghendaki Freeport tetap di situ dengan asumsi pendapatannya lebih banyak masuk ke masyarakat Papua. Kan tetap ada semacam perubahan cara pandang. Jadi boleh eksploitasi asal memakmurkan. Local wisdomnya di mana tuh? Sekarang soal Bali. Reklamasi. Kalau dianggap bahwa reklamasi itu akan menghasilkan rebound, berbalik untuk kerusakan lingkungan, dan alam pikiran itu dipakai konsisten, maka seharusnya reklamasi Jakarta juga dikritik orang Bali itu. Karena itu kan alam pikiran. Tapi kalau dianggap ya ini kan local wisdom Bali aja. Iya, tapi logic behind the local wisdom adalah justice, dan justice itu harusnya berlaku pada seluruh wilayah yang sama. Tapi kita nggak lihat konsistensi itu. Kenapa? Ya reklamasi kan Jakarta proyeknya Presiden Jokowi. Kami pro Presiden Jokowi itu. Jadi elemen politik membatalkan environmental ethics. Diam-diam kita baca jalan pikiran itu tuh. Jadi ada yang nggak kuat di dalam dalil itu bagi para demonstran misalnya. Kendang juga bisa bekerja dengan hal yang sama, dengan logik yang sama. Jakarta misalnya belum salah kan udah ada rumah lu di situ. Iya. Jadi kan bisa. Ya itu yang saya maksud. Jadi menjadi seorang ekofeminism itu mengambil risiko untuk bertentangan dengan makropolitik, dan itu yang dihindari oleh beberapa aktivis. Jadi kita mesti katakan, ya ternyata you nggak punya integritas sebagai aktivis gitu. Karena you menghitung variabel jangka pendek untuk satu perjuangan jangka panjang itu. Nah, ada tuh yang protes-protes reklamasi sekarang. Jadi kita lihat konsistensi. Jadi intinya adalah konsistensi tuh. Tapi kan nanti bermasalah nanti kalau feminis itu nggak ngitung itu, karena feminis itu investasi peradaban, bukan investasi politik gitu. Investasi 5 tahunan gampang aja kan dibongkar-bongkar tuh. Tetapi jalan pikiran feminis adalah menghasilkan justice, new kind of justice, bahkan bukan justice dalam pengertian
distribusi Rawlsian, distribusi Lockean, segala macam itu, tapi a new kind of justice di mana inherent di dalam justice itu adalah ecological justice, environmental ethics. Itu yang jadi soal utamanya tuh. Oke, ada pertanyaan lain. Kalau misalnya yang sebenarnya sedang ingin dicari adalah ecological justice dan environmental ethics tadi. Nah, permasalahannya adalah siapa yang bisa mendefinisikan itu. Kalau kita berkaca pada isu climate change, misalnya dunia ini ditentukan dengan hitungan-hitungan komputer dan hampir semua orang punya hitungannya sendiri dan tidak ada yang sampai hari ini tahu siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Dan akhirnya bagaimana mendefinisikannya? Kalau kita berasal dari sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita definisikan, ya bagaimana kita bisa percaya sepenuhnya pada itu? Dan kalau kita sendiri tidak mampu kemudian mengakui bahwa tidak ada sesuatu kebenaran yang mutlak, bahwa bisa saja definisi-definisi yang sudah ada itu juga bisa ada antitesisnya, terus gimana gitu? Jadinya kan muter. Dan perputaran itu sebenarnya kan semakin menguji kita terhadap konsistensi sebenarnya. Apakah kita bisa konsisten mengikut berproses dalam dialektika ini? Dan sebenarnya nanti kita juga akan bicara soal sebenarnya seperti apa konsistensi itu. Bahwa mungkin sikap-sikap yang menurut saya konsisten bisa jadi tidak konsisten terhadap orang lain. Ada problem logis di situ. Dialektika itu, kalau konsep itu diaktifkan, Anda nggak usah tafsirin. Sebab dialektika bekerja menurut inner logiknya, bukan karena keinginan kita. Yang jadi problem, orang suka salah dan sangat sering salah, termasuk profesor-profesor, menganggap bahwa tesis itu datang dari luar. Antitesis datang dari luar. Tesis, antitesis, sintesis. Lo nggak begitu cara berpikir Hegel itu. Tesis itu mengeluarkan antitesisnya sendiri. Jadi dia diuji di dalam internal consistency, bukan ada tesis maka timbul antitesis dari luar yang melawan. Enggak. Tesis di dalam dirinya selalu menghasilkan lawannya sendiri supaya dia diuji. Dia minta diuji sendiri. Itu fatal. Orang akademisi itu hal yang paling sederhana di dalam konsep itu dikacauin. Kan nanti ada jadi asing itulah antitesis dari nasional. Lo enggak, nasional itu menimbulkan kontradiksi sendiri karena kebodohan di dalam negeri sendiri, bukan karena antitesis asing gitu. Itu konsep dialektik tadi ya. Sekarang kita radikalkan konsep itu menurut kecemasan Anda tadi. Kalau hutan terbakar misalnya di Kalimantan, kita ribut gitu. Kalau saya seorang radikal ekologis, saya akan bilang, nggak apa-apa terbakar. Hutan yang terbakar di Kalimantan itu sama seperti korek api di dalam mata ekologi. Itu kecil banget. Jadi maunya seluruh bumi hangus pun itu kecil banget. Karena ekologi bukan cuma bumi, ada ribuan sistem tata surya. Seluruh galaksi kita hancur, itu juga kecil banget. Dari sudut pandang radikal ekologi itu. Kenapa? Bumi ini mesti hancur supaya ada pertumbuhan baru. Itu namanya dialektik. Bumi akan menghancurkan dirinya sendiri supaya dia memperoleh sintesis.
Kan itu soalnya tuh. Jadi how deep, how low can we go itu di dalam analisis. Tetapi kita nggak mau masuk di dalam kekonyolan berpikir semacam itu kan. Karena itu artinya kita mendesain sesuatu dengan akibat membatalkan keinginan kita untuk menghasilkan justice hari ini. Karena itu feminis kemudian mengambil solusi yang disebut standpoint. Jadi bukan teori maksimal tadi, bukan teori makro tadi, teori yang menggemparkan tadi, tapi bagi feminis, ekofeminisme itu harus di dalam rangka standpoint. Standpoint ini ada dua pengertian, dan pengertian yang kedua seringkali kacau. Standpoint pertama artinya saya bersikap kritis karena saya tahu logik dari ekologi itu. Karena saya belajar tentang matematika dari footprint teori, maka saya bisa berpikir bisa aja. Satu poin. Tapi itu bukan standpoint dalam pengertian feminisme. Critical reasoning, critical discourse. Oke, ada critical discourse dalam standpoint teori. Kenapa? Karena ada logic of right yang sponsornya adalah patriarchal system. Tetapi bagi ekofeminis radikal, standpoint artinya saya memperjuangkan environmental justice karena saya mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh tidak adanya proteksi terhadap environment. Jadi bagi si Mama Aletta misalnya, lepas dari soal kecenderungan yang masih antropologis misalnya, dia ngerti the new kind of justice karena dia mengalami langsung problem corruptive mind dari perusahaan tambang di situ yang menyebabkan perempuan gagal mengakses market. Bagi dia, standpoint itu adalah situated knowledge. Saya pakai istilah itu. Standpoint dalam pengertian situated knowledge. Pengetahuan yang berlokasi pada situasi konkret. Gitu. Kalau ini critical analysis ini segala macam, ini kritis juga. Tetapi bukan di dalam pengertian situated knowledge. Dalam pengertian critical philosophy. Yang nomor satu tadi itu. Kita boleh pakai dua-duanya, tapi kita mesti tahu bedanya bahwa standpoint ada yang di dalam konteks critical discourse, karena kita punya pengetahuan, karena kita paham bahwa standar hukum laki-laki adalah ethics of right, karena kita tahu bahwa policy yang tanpa ethics of care selalu akan berakibat pada bagian yang paling rentan dari stratifikasi sosial, yaitu perempuan. Karena itu perempuan dianggap sebagai proletarnya proletariat. Tetapi ada standpoint kedua, di mana orang ini memproduksi pengetahuan baru karena pengalaman hidupnya. Kita bisa bedain misalnya antara seorang profesor di Universitas Indonesia yang ngajar tentang ecological justice dengan paper pendek dari Vandana Shiva misalnya. Lalu orang bilang, ya Vandana Shiva lebih tajam. Iya, tapi Vandana Shiva ada kontradiksi. Iya. Tapi dia lebih otentik menghasilkan itu. Nah sekarang saya masuk pada kritiknya dulu ya, supaya agak lengkap, nanti masih ada diskusi setengah jam. Kelemahan dari cara berpikir standpoint, jadi kelemahan secara akademis ya, bukan kelemahan secara historis pengalaman, yaitu dia bisa jatuh ke dalam apa yang disebut esensialisme, yang menganggap bahwa
Yang cocok dengan alam itu cuman perempuan. Laki-laki nggak cocok dengan alam itu. Nah, di situ ada semacam esensialisme bahwa biologi perempuan itu memang dibuat untuk tune in dengan alam. Karena itu perempuan dan alam ada di dalam satu nafas, yaitu ethics of care. Laki-laki nggak ada. Maka bisa jadi cara berpikir itu juga menjadi cara berpikir yang patriarkis. Menganggap bahwa hanya perempuan yang mampu membaca rumus dan hukum alam. Hanya perempuan yang mampu membaca the new kind of ethics produced by environment. Nah, jebakan itu yang mesti hindari supaya Anda atau kita tidak dianggap sebagai mengedarkan ekofeminisme sambil menikmati arogansi patriarki. Karena dianggap feminism is the only game in town on subject of environmental ethics. Itu yang mesti kita waspada. Jadi Anda harus punya, atau saya juga harus punya stok argumen untuk mengatakan itu. Sekarang saya masuk di dalam tema itu. Stok argumen Anda apa kalau ada orang menganggap bahwa kalian, apalagi kalian anak kota kan, feminis kalian adalah fashionate aja, fashionable aja, itu kayak distro doang, kayak feminis indie gitu, seolah-olah independen tapi sebetulnya nggak ngerti, seolah-olah pencinta lingkungan, cuma naik sepeda tapi sepedanya dibawa pakai mobil mewah ke Sentul, baru dia naik sepeda di Sentul, pulangnya dia mesti pakai mobil yang sama itu juga polusi aja kalau mau naik sepeda, dan dari sini naik sepeda sampai Sentul kalau mau. Jadi kan nanti kan kita ketemu sana ya, terus ada komunitas macam-macam di situ. Begitu habis naik sepeda dia makan bakmi golek di situ, karbonnya nambah tuh. Itu kira-kira gitu. Jadi kita melihat kontradiksi itu. Saya ingin mengundang Anda untuk berpikir dalam kontradiksi itu. Karena soal tadi itu, menjadi feminisme itu bukan kecerdasan akademis atau semacam emblem di dada bahwa now I am a feminist itu. Tetapi sikap etis yang basisnya adalah new kind of justice. Oke. Sampai di situ tadi. Tadi bagian pertama udah kita lewati, tadi debatnya itu ya. Udah cukup ya. Yang lain ya bisa baca sendiri gitu karena waktunya nggak banyak. Yang berikut adalah soal tadi pertanyaan saya. Cynicism bisa muncul karena sikap ekofeminis kita itu terbaca sebagai semacam arogansi diam-diam bahwa cuman gue yang ngerti, cuman perempuan yang ngerti alam, yang lain nggak ngerti apa-apa. Juga sikap LGBT kadang-kala begitu, sikap homoseksual juga kadang-kala begitu, ada arogansi tertentu, dan kita percuma kita bicara itu, artinya kita tidak menghasilkan new kind of egalitarianism, karena kita kemudian jadi eksklusif, kan nggak ada gunanya kan, Pak, segala macam. Justru kita ingin, ekologi adalah the realm of freedom. Dari situ kita produce value-nya tuh. Di dalam ekofeminis ada semacam ada semacam akidah gitu, bahwa hanya perempuan yang mampu membaca alam. Seolah-olah itu arkenya, dalam filsafat ada istilah arke. Itu DNA-nya tuh, itu intinya, itu prima logics-nya tuh. Lalu muncul arogansi itu. Seolah-olah hanya perempuan yang mampu menghasilkan ethics of solidarity itu. Seolah-olah nurturing itu benar-benar hanya disediakan alam buat perempuan. Saya ajukan kontroversi itu. Silakan. Dari kecil sampai sekarang ayah saya adalah seorang petani.
Ya, oke. Ayah saya adalah seorang petani. Ketika dia pagi pergi ke kebun mengurus tanamannya, kemudian sore dia datang lagi untuk melihat kondisi ketika dia pagi sudah mengurus gitu loh. Kemudian dia akan gelisah. Dia akan gelisah ketika tanaman yang sudah ditanamnya yang menurut dia itu tidak baik kondisinya. Mungkin lagi kurang sehat atau apa gitu. Dia menganggap seperti itu. Kemudian dia mengeluarkan hipotesis banyak sekali kenapa tanaman yang saya rawat ini mengalami kerusakan atau nggak sesuai sama yang dia anggap tanaman baik itu seperti apa. Kemudian saya menganggap ekofeminis itu adalah, ya, prinsip ekofeminis itu adalah rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Saya melihat ayah saya seorang ekofeminis gitu loh. Ya, saya menolak ketika ada anggapan bahwa ya hanya perempuan saja yang menganggap dia bisa memahami alam dan lingkungan. Dia akan gelisah ketika alam rusak dan lain sebagainya. Tapi buktinya saya melihat ayah saya, ya, dia adalah seorang ekofeminis karena ya dia paham terhadap tanamannya. Dia akan gelisah, kemudian dia mengeluarkan hipotesis dan lain sebagainya. Maka ketika dia bertanya seperti itu, dia akan bertemu dengan beberapa kawan-kawannya untuk mendiskusikan kenapa seperti itu. Ya, artinya ya seorang petani bisa memahami tanaman, bisa memahami lingkungan dan alam yang akan lebih dari yang menurut kita paham loh ekofeminis. Sebagai perempuan, sebagai orang kota yang menolak minum air atau apapun dan lain sebagainya, ya buktinya itu gitu loh. Ya saya menganggap ekofeminis saya seperti itu. Ya. Sekarang kalau saya jadi devil's advocate ayah kamu tuh, diam-diam saya nguping pembicaraan mereka. Ini kok sakit penyakit ya? Terus yang satu bilang, iya tuh bahaya nanti. Satu bilang, iya. Ntar gimana kita jualnya ntar? Pasti ditolak pasar atau harganya akan turun tuh. Economic underlying assumption semacam itu seringkali bersembunyi di dalam teori ekofeminis. Kecuali ayah kamu adalah seorang petani Jepang yang hanya memproduksi sebatas yang dibutuhkan oleh tetangganya untuk dikonsumsi. Atau restoran kecil di daerah itu yang diurus oleh koperasi. Di Jepang beras itu diproduksi terbatas betul. Dia mau lebih, dia nggak mau. Karena dia tahu daya dukung lingkungan itu dan standar supaya dia tetap tadi ya palpasi, dia tangannya itu ada di perut sawah itu. Tentu saya berpikir positif terhadap ayah kamu dan terhadap kamu. Tapi sebagai teori kita mesti analisis itu. Jangan-jangan sinopsis dari ekofeminis itu adalah untuk tune in dengan parameter pasar tadi itu. Jadi dia cemas karena nggak bisa masuk pasar. Kalau saya misalnya ayah kamu, saya bilang nggak apa-apa membusuk di situ. Sebagai seorang radikal ekologi, saya bilang ya memang mesti membusuk, nggak mungkin semuanya itu bagus. Supaya tidak semuanya saya jual. Sebagian saya mesti kasih makan cacing di dalam tanah saya dengan busuk itu. That's the logic of radical ecology itu. Itu sama dengan di Tibet dulu Buddha itu dia bawa muridnya, terus bawa dua muridnya yang satu meninggal karena enakan apa ya murid yang meninggal itu karena bukan karena diare lah, karena daya beli turun itu. Muridnya meninggal, maka murid yang satu sibuk gali tanah. Sementara Buddha jalan aja terus. Muridnya, guru, kita harus kuburkan ini dulu, sahabat kita ini. Si pendeta Buddha dia jalan aja. Amalnya pendeta Buddha jengkel. Kenapa sih kamu mesti kuburin dia? Loh ini kan manusia. Terus dia bilang, itu ada burung gagak, burung pemakan bangkai yang lagi mau makan. Jangan, harus dikuburin. Terus guru bilang,
Kenapa kamu memilih memberi makan cacing dan membiarkan burung pemakan bangkai itu mati kelaparan nanti? Karena antroposentrisme kita menganggap itu orang. Bagi alam, itu mayat adalah hak dari burung bangkai, bukan hak dari cacing. Karena kita punya sentimen antroposentrisme. Maka kita doain dulu dia tuh. Si guru bilang, apa yang mau didoain? Biarin aja dimakan sama burung bangkai. Supaya burung bangkai itu nggak punah. Itu yang disebut tadi saya sebut interconnectedness di dalam membaca hukum lingkungan yang kadang-kala kita bilang ini bukan diantuk, iya tapi kita bisa tafsirin begitu kan. Kalau semua jenazah dikubur, artinya Anda membunuh burung bangkai karena dia nggak punya makanan. Jadi biarin aja tuh tergeletak di situ. Ya secara etis, secara estetik kita nggak tega, tapi ketidaktegaan kita membuat burung bangkai juga kelaparan. Yo, ada semacam utilitarianism di situ. Utility itu hanya hak manusia, burung nggak ada hak. Lu bagaimana terus gitu. Bisa ya dapat. Ya kadang-kala ini mengacaukan rasa kerohanian kita, tapi hard thought mesti sampai di situ. Tadi kan saya bilang dari awal kita mau duel argumen supaya kita begitu kita bilang I am a feminist, I am eco-feminist, kita tahu konsekuensinya, kita tahu bolongnya di mana, kita tahu bagaimana menyelamatkan ide feminisme di dalam teori ekologi itu. Berarti Itu poin. GMO itu termasuk kejahatan bukan? Genetical modified. Iya. Coba kita sedikit bahas itu GMO itu. Rekayasa genetik untuk menghasilkan makanan yang enak tapi nggak bikin gemuk, kira-kira begitu. Sorry. Dear friend of mine. Gimana coba GMO itu? Siapa yang mau kasih poin itu? Dari segi apa? Kita bisa lihat apa sebetulnya yang ingin dihasilkan oleh GMO itu. Kalau untuk obat, apakah? Iya, kalau untuk obat misalnya. Mengapa ganja nggak bisa diresmikan sebagai obat? Ya karena perusahaan farmasi akan tutup semua kalau ganja jadi obat. Padahal itu obat yang dikenal oleh peradaban Mesir, peradaban Tibet, peradaban India, peradaban Amerika Latin. Dari sejarah farmasi kira-kira 200 tahun yang lalu dipakai sebagai dan itu mujarab. Begitu farmasi tiba, farmasi itu risetnya itu, kalau kita bikin obat itu riset akademisnya 5 tahun. Satu sudah standar itu. Jadi riset akademis tentang komposisi kimia. Riset efek medisnya itu juga 5 tahun. Diuji coba pada pasien, udah 10 tahun. Riset pasar 5 tahun, 15 tahun. Buat dapat izin dari negara, 5 tahun. 20 tahun untuk menghasilkan satu tablet. Dan investasi itu mahal betul. 5 tahun kemudian baru minta diproteksi intellectual rights-nya. Jadi 25 tahun untuk menghasilkan obat. Tiba-tiba ganja itu bisa dilegalkan. Orang cuma perlu pergi ke Sukabumi, pergi ke Tibet, pergi ke Aceh untuk sembuh itu. Apa nggak marah industri farmasi itu? Maka dia akan bilang ganja itu harus dinyatakan ilegal. Kan logikanya begitu. Sama seperti jamu yang kita bikin itu. Ya orang Eropa kan bilang iya itu jamu, tapi itu bukan obat, itu suplemen aja. Kalau dinyatakan obat dan over the counter bisa beli gampang, ya aspirin segala macam derivat-derivatnya yang di riset 25 tahun itu ya bangkrut dong. Jadi ada economic
analysis of medicine yang basisnya adalah investasi di situ tuh. Jadi banyak problemnya. GMO ya itu juga soal yang sama, tapi kemudian tadi saya katakan kan harus ada tipping point, harus ada orang yang gitu nyalain korek api itu. Sama seperti tadi si Jonathan Stone, dia cuma nulis paper pendek, Should Trees Have Standing. Rachel Carson cuma nulis buku pendek, judulnya The Silent Spring. Jurnal Perempuan cuma nulis edisi kecil, Ekologi dan Perempuan. Bisa difotokopi di belakang. Jadi itu yang disebut sebagai tipping point. Tek. Jadi keadaannya sama dulu. Semua orang menganggap bahwa nggak mungkin feminisme itu diucapkan dalam wilayah publik sekarang. Dulu feminisme adalah the unspeakable. Sekarang the unstoppable. Tapi tadi saya ingatkan, bukan karena dia unstoppable, maka kontradiksi di dalam teorisasi itu kita hentikan. Jadi kita eksplorasi teori itu di dalam upaya untuk menghasilkan new kind of justice tadi. Di dalamnya environmental justice. Pindah dari natural right pergi pada the right of nature. Hijrah dari anthropocentrism pergi pada biocentrism. Dan itu membutuhkan nyali dan epistem, kekuatan akal dan drive ethics yang kuat. Apalagi kalau itu mau diinvestasikan ke dalam kultur politik. Kita yang sangat konservatif dan curiga terhadap semua ide baru itu. Oke, sampai jam berapa saya? Oke, silakan. Masih ada. Tadi saya sudah jawab tadi ekologi dan ekonomi itu. Jadi kemarin setelah diskusi dengan Mbak Yaya dari Walhi, kan berbincang dengan teman-teman Walhi dan teman-teman Fort Banyuwangi yang mereka notabene langsung aktif advokasi di lapangan, bro. Nah, waktu itu mereka kembali pada paradigma tadi bahwa pandangan-pandangan perempuan itu mampu tune-in dengan alam itu sama saja kalian sedang mengungkapkan ide-ide patriarkis. Lalu saya coba mengungkapkan bahwa pada intinya epistemologi feminis dalam ranah ekologi ini saja. Halo Mbak. Ya, saya masih ikuti ya. Jadi ekofeminis ini berusaha menggunakan sumber sudut pandang ya untuk menemukan solusi akan ketidakadilan itu. Jadi ekofeminisme ini seperti sebuah feminisme yang lebih luas, tidak terbatas pada penempatan. Hanya saja ketika hal itu dikemukakan oleh perempuan, mereka menganggapnya loh, kalian ngomongin feminisme tapi kok kalian seolah-olah pede banget, hanya kalian yang bisa memiliki pandangan seperti itu, seolah-olah ethical sphere itu hanya mampu kalian kuasai. Tapi ketika di dalam forum itu diulang dan dikemukakan oleh laki-laki, mereka mau Prof menemukan itu dengan bahasa laki-laki yang pasti Prof tahu perbedaannya di mana. Di situ juga saya melihat seperti wow, terus kalau misalnya perempuan yang mengungkapkan ide itu masih sangat susah diterima. Bahkan hari ini pun ketika kita melihat daya tarik feminisme, orang akan lebih menyukai feminisme dibicarakan oleh laki-laki daripada dibicarakan oleh perempuan. Seperti itu, Prof. Jadi bagaimana kita bisa mengentaskan pandangan-pandangan patriarkis ini ketika dialog-dialog kita, bahasa kita masih belum mampu diterima. Seperti itu. Terima kasih. Wah, keren banget kamu. Ya, itu seluruh pikiran baru selalu dicurigai dari dua arah. Pertama, dia akan mengganggu establishment, the old establishment power apa enggak gitu. Kedua, kecemburuan dari mereka yang pikirannya separoh. Jadi kalau si laki-laki bilang begitu ke kalian, anggap aja pikiran dia separoh gitu. Jadi kekurangan pengetahuan menimbulkan kecemburuan itu. Jadi nggak penting sebetulnya soal itu dipelihara sebagai kecemasan. Nah, tadi saya terangkan bahwa
kalau saya menerangkan tentang ekofeminisme, sekaligus saya berupaya menerangkan kontradiksi di dalamnya tuh. Jadi ekofeminisme adalah a new kind of ethics yang selalu dalam status in the making. So we are witnessing a history in the making. Dan Anda adalah bagian dari proyek itu, walaupun Anda ada di daerah. Jadi jangan cemas hanya karena literatur kurang. Harus menganggap bahwa Anda sedang diuji apakah ethics dari ekofeminisme itu bisa menjawab misalnya problem-problem lingkungan di kita. Apakah dia bisa menjawab kegagalan pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang bias patriarkal? Di dalamnya ada analisis ekofeminisme itu. Jadi sekali lagi, siapa namanya tadi? Mariam. Saya percaya bahwa kalau kita punya dua konsep dan konsep pertama gagal, maka konsep kedua akan mengambil alih itu. Jadi selalu ada kemampuan dari pikiran untuk mengambil alih bagian yang dipunahkan di dalam perdebatan. Yang terakhir adalah patriarki itu bisa bersembunyi di dalam kurikulum, bisa bersembunyi di meja diskusi itu, bisa bersembunyi di dalam tutur kata yang seolah-olah feminis, tetapi menjadi feminis berkali-kali saya katakan itu bukan soal kecerdasan akademis, tapi kecerdasan etis. Dan kecerdasan itu akan diuji di dalam konsistensi dengan apa yang Anda lakukan dalam lingkungan Anda. Salam buat teman-teman di manapun kalian berada berdiskusi. Dan selamat menikmati cemilan di situ. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Ini yang lainnya. Ya, kelihatan di daerah tetap ada keinginan untuk cope dengan ide baru ekofeminisme, tapi diganggu oleh kalangan yang saya nggak mau sebut nama yang saya sebut di Twitter, kalangan yang cemas sebetulnya karena dianggap Mengganggu status quo. ya mengganggu status quo. Yang lain ada? Masih ada waktu 15 menit. Ya. Begini Bang, tadi Abang kan menyebut bahwa ada banyak kepentingan dalam melihat alam ini, salah satunya kan kepentingan market. Kemudian saya hubungkan dengan tadi di awal juga Abang bicara mengenai bahwa teologi, Abang ada kecenderungan ingin mengatakan teologi ini merusak alam, kan kira-kira begitu. Nah, saya hanya ingin mungkin memberikan suatu narasi, nanti saya mohon tanggapannya, Prof. Yang berkonsisten dia. Dalam falsafah Islam, dalam falsafah Islam, saya pikir dia sangat ekolog sekali. Kenapa begitu? Di pertemuan pertama saya sampaikan ke Bu Gadis bahwa Ibnu Sina itu memandang yang begini, yang ini itu punya jiwa, nafs. Semua ini bahkan bumi yang berputar, semua yang ada dalam alam semesta ini punya nafs. Kenapa punya nafs? Karena yang di sini merupakan emanasi dari akal pertama, kan begitu jatuhnya. Maka ketika kita memandang suatu alam pun itu meskipun masih sangat antropolog sekali pada hal itu ya, tapi menurut saya ketika itu ya itu sangat kalau dilihat dari sudut pandang ini ya sangat ekologi sekali menurut zamannya, kan kurang lebih begitu. Nah, hal ini makin kelihatan dalam corak Sufism, mistism. Ibnu Arabi misalkan paham, saya juga menyebut pantheism, paham wahdatul wujud. Jadi dia melihat alam ini bukan lagi melihat alam sebagai objek, tapi satu kesatuan dengan saya yang bersumber dari satu wujud, kan kurang lebih begitu Bang. Nah, maka saya melihat ini jauh sekali dari mungkin kalau kita melihat dari kepentingan-kepentingan yang lain. Kepentingannya pure kepentingan bagaimana cinta seorang hamba kepada sang pencipta, kan begitu kalau dalam bahasa Sufismnya. Nah, maksud saya apa yang ingin saya sampaikan bahwa bahkan dalam agama ini sebenarnya sangat
ekologi sekali gitu loh. Ini kan sebenarnya bertentangan yang seperti abang tadi bilang di awal, ada kecenderungan bahwa agama ini merusak alam. Nah kurang lebih mungkin itu dari saya, Prof. Mohon tanggapannya. Yang semua nama yang you sebut tadi kan bukan teolog kan? Ibnu Sina kan bukan teolog, filsuf. Averroes bukan teolog, Farabi bukan teolog. Jadi semua yang Anda sebut tadi ya benar. Yang salah adalah Anda anggap itu teologi. Kan semua itu neo-Aristotelianism di dalam filsafat. Apalagi kalau dimasukkan di situ sistem berpikir Mu'tazilah. Logics mendahului belief, akal mendahului iman itu. Tapi kalau kamu tadi udah bagus saya uraian, tadi saya suka perhatiin konstruksi argumen. Anda bagus bilang tadi ya semua alam ini adalah sentuhan dari satu nyawa, satu jiwa itu, satu yang sangat Hegelian dalam cara berpikir itu. Lalu Anda anggap tadi itu kan cara kita sebagai hamba memandang alam kepentingan. Begitu Anda sebut kata hamba, hierarki langsung bekerja di situ. Kan jadi buruk argumennya tadi. Jadi dengan kata lain, Anda mau kritik, Anda sendiri masih berpikir teologis. Karena hamba itu adalah konsep teologi. Dalam bahasa Latin, ancillus namanya itu. Apa namanya? Budak, ancillus theologiae. Mungkin bahasa yang tepat kita ini percikan cahaya gitu. Nah itu Anda boleh edit bahasa itu, tapi koreksi pertama adalah captivated by theological assumption itu, captivated. Captivated apa ya bahasa Indonesia? Ya tercekik gitu, dicekik. Dan itu biasa karena tadi saya bilang bahwa tetap UIN filsafatnya itu sama dengan Dirarkara, elemen teologinya kuat. Itu soalnya tuh. Sehingga kita selalu ada di dalam tadi pun waktu Anda berupaya menerangkan deteksi psikologi saya, Anda ada di dalam kondisi GAD itu, General Anxiety Disorder. Ya pasti lah, baca tuh. Karena itu harus sering-sering ikut kafe tuh. Oke. Tapi saya anggap ini diskursus persahabatan kan enggak. Saya kenal banyak cara berpikir di beberapa universitas. Nambah, oke. Pertama begini, Bang. Soal mendudukan apakah seseorang itu disebut teologi, filsuf atau sufis itu kan saya kira juga standar yang dibuat hari ini itu kan standarisasi yang menyebar luas. Tapi kalau kita lihat misalkan salah satu tokoh filsuf, semua tokoh filsuf itu ya dia ketiga-tiganya pun bahkan layak disebut fuqaha, bahkan layak disebut sebagai keilmuan-keilmuan yang lain. Karena memang bahkan Ibnu Sina salah satunya kan disebut sebagai dokter, kemudian disebut sebagai psikolog gitu kan, kira-kira begitu. Saya kira itu soal standarisasi. Nah, tapi kalau sudah menyangkut misalkan saya kritisi lagi sedikit, Mu'tazilah tidak pernah menginginkan bahwa akal itu mendahului iman. Perbedaannya ini sebenarnya secara sederhana ya, dia tetap mendahului iman, hanya saja dia hanya percaya terhadap karakter-karakter tertentu dibanding teologi-teologi yang lain. Nah, yang ingin saya masukkan di sini, permasalahan saya sebenarnya yang saya angkat ini kan orang-orang itu, maksud saya yang apalagi di sufism itu dia tidak lagi menganggap alam itu sebagai objek gitu loh, bro. Nah ini kira-kira
maksud saya kalau hari ini kan pantas apa tidak pantas gitu kira-kira, maksud saya disebut sebagai ekofeminisme gitu loh, karena mereka nggak melihat alam dan lain-lain, itu menjaga alam itu bukan karena kepentingan ekonomi atau dan lain-lain sebagainya gitu loh, kan begitu. Apalagi dalam diskursus akademis gitu loh, pandangan dia terhadap alam bukan lagi subjek objek tapi peleburan lah, kurang lebih begitu. Ya, saya tahu jejak dari pikiran emanasi itu tuh dari sumber pertama. Tetapi karena dia diasuh di dalam wilayah teologi, maka kita cenderung kasih elemen lebih banyak pada teologi. Tapi kalau saya belajar tentang Mu'tazilah, tetap problemnya adalah bila terjadi kontradiksi di dalam wahyu, Anda pergi kemana gitu? Pergi ke akal. Bukan pergi pada kontradiksi itu tuh. Ya itu boleh berlangsung di dalam saling kritik. Nah kalau saya kangen pada filsafat Islam yang sifatnya tadi sufisme, lalu saya mulai membaca Al-Ghazali misalnya, maka saya dapat di situ juga semacam cara berpikir yang hierarkis, yang tarikatif gitu. Karena kita naik satu persatu di dalam kecemasan hidup, kita cari pegangan roh yang lebih tinggi gitu kan. Lalu kita, wow jadi sufi akhirnya tuh. Itu cara berpikir yang tarikatif. Tapi saya mengerti itu karena situasi akademis Indonesia itu tidak liberal untuk menguji dalilnya. Tadi misalnya di Universitas Gadjah Mada, di jurusan filsafat, ada disertasi dipertahankan dan lulus bagus. Judulnya atau tes disertasi itu bunyinya begini. Ateisme hanya dapat dicegah melalui penataran Pancasila. Coba lu bayangin kok bisa lulus. Yang goblok yang uji pasti. Kalau kita uji misalnya jalan pikiran itu sebagai tesis itu. Loh, ateisme itu diizinkan oleh Pancasila. Oleh sila pertama tentu bukan. Oleh sila kedua diizinkan, namanya kemanusiaan adil beradab. Humanisme itu artinya berhenti mengkonsumsi teologi. Itu yang namanya filsafat humanisme. Artinya manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan keadilan tanpa perlu pergi ke surga. Itu inti dari humanisme kan. Sila keberapa lagi? Sila ketiga, sila keempat, demokrasi itu membolehkan orang tidak beragama. Karena nggak ada urusan antara menghasilkan keadilan dan menghasilkan kesolehan. Dua hal yang boleh dipisahkan itu. Jadi bayangin Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada meloloskan seorang doktor dari UIN Yogyakarta dengan tesis semacam itu. Itu yang bikin saya sakit perut dari tadi pagi itu. Sekarang udah sembuh tuh. Karena akhirnya kita ngerti, oh ya masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari aspek teologis itu. Seharusnya akademisi bisa lepas dari itu. Tetapi supply energi teologi dari masyarakat, apalagi ada isu komunis segala macam ini, menyebabkan orang merasa, enggak, gue mesti lulusin tesis ini. Loh itu kalau saya nguji itu, saya kasih itu, enggak sih. Minus A. Bukan A minus, minus A. Lain kan A minus dan minus A. Iya, artinya lebih buruk dari E. Karena A, B, C, D, baru minus E, minus D, minus A. Minus itu paling bawah. Kontradiksi dari A itu. Jadi, you bayangin misalnya kan. Oleh karena itu kita suka anggap tuh, pokoknya kalau kalian ikut kafe, udah di atas A plus lah, udah kira-kira. You got, kamu dapat seluruh kebebasan untuk kritik, namanya keinginan untuk menguji dalil sendiri kan. Kan kampus nggak begitu kan? Seluruh kampus Indonesia itu begitu feodalnya sehingga si mahasiswa itu akhirnya
dikasih buku, dia nggak mau baca bukunya, dia mau baca keinginan si pengujinya, dia mau baca keinginan si pembimbingnya tuh. Itu yang membuat IQ kita itu setiap hari turun 12 poin. Jadi kalau ada 5 disertasi begitu, kita langsung jadi idiot gitu. Oke, ada yang terakhir ya. Oke, Mariam, teman kamu. Oke, terus dalam sistem gitu ya, sistem kapitalisme yang orang mungkin tidak ingin merusak alam, tapi bisa saja kemudian dia terpaksa merusak karena terjerat dalam sistem itu. Dia terpaksa bekerja dalam sistem itu sehingga dia ikutan merusak. Nah, pertanyaan saya, kalau saya pribadi nggak ada masalah sebetulnya evolusi hak dari hak alamiah kemudian menjadi hak alam. okay. Pertanyaannya dalam situasi seperti sekarang, kira-kira konsekuensi seperti apa kalau kita kemudian beralih ke hak alam itu, sistem ekonomi dan politiknya. Kira-kira ini kan juga menjadi tugas filsafat untuk memikirkannya. Apakah kemudian seperti kata kelompok anarkis yang dalam pandangan mereka mengatakan manusia purba itu lebih baik daripada manusia modern gitu ya, karena manusia modern manusia itu punya kecenderungan semakin pintar dia semakin merusak. Nah, pertanyaan saya tadi, konsep apakah begitu kembali ke zaman seperti tidak adanya teknologi atau bagaimana gitu? Jadi konsekuensi dari hak alam itu kira-kira akan menciptakan situasi ekonomi seperti apa dan politik seperti apa. Itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, itu selalu ujian. Ujian yang paling gampang adalah menyodorkan problem ecological justice itu dengan sistem kapitalisme. Tapi setiap kali kita bicara tentang sistem kapitalisme, pikiran kita itu di bawah pada bekuan konsep itu di zaman merkantilis misalnya tuh. Sehingga seolah-olah kapitalisme itu berhenti di situ tuh. Sekarang kapitalisme itu statusnya footloose, tanpa jejak. Ada derivatif kapitalisme, ada digital kapitalisme, segala macam tuh. Dan ekofeminisme tidak di dalam rangka attacking kapitalisme, tetapi mengaktifkan jenis justice yang baru. Jadi kalau kita bilang itu anti kapitalisme, yaitu urusan dari Marxisme, urusan dari sosialisme, anti kapitalisme. Tapi ekofeminisme ambil kalau kata Robert Frost, the road less traveled, jalan yang jarang dilalui orang itu. Karena dia mau produce a new kind of justice. Kaitannya dengan kritik terhadap kapitalisme dibuat justru oleh orang semacam siapa yang nulis Ecology of Freedom, Murray Bookchin namanya itu. Murray Bookchin adalah seorang environmentalist yang mencoba menghubungkan antara social injustice dengan environmental injustice. Jadi ada elemen kritik terhadap kapitalisme di situ tuh. Pikirannya sederhana, yaitu bahwa di dalam sistem kapitalis, alam itu dieksploitasi lalu dikonversi menjadi komoditas. Jadi intinya adalah market menghasilkan. Jadi kalau alam itu selalu ditafsirkan secara materialis, maka hasilnya adalah sistem pasar. Sistem pasar itu dengan sendirinya merugikan perempuan. Nah, oleh karena itu, perjuangan ekofeminis dan perjuangan Marxis juga sebetulnya setara di dalam dimensi itu tuh. Teman-teman yang ada di sana. Nah, saya mau mengatakan itu supaya kita tidak seolah-olah menganggap ekofeminisme itu menghindar dari kritik terhadap kapitalis. Tidak, justru di situ ada persinggungannya. Tetapi bukan agenda dari ekofeminis untuk berkelahi dengan sistem kapitalis. Ada persinggungan di situ, tapi itu bukan hobi utama dari ekofeminis itu. Itu kira-kira jalan pikirannya itu. Nah, sama seperti misalnya Vandana Shiva. Vandana Shiva juga menganggap bahwa
Yang disebut pembangunan itu sebetulnya berbasis pada apa yang disebut the idea of progress. Nah, progress itu adalah satu sistem filsafat yang mengandaikan pengendalian supaya hasilnya bisa ditentukan dari awal. Kalau saya mau menghasilkan sesuatu, maka parameternya saya tentukan dari sekarang. Nah, cara berpikir itu adalah cara berpikir patriarkis. Jadi jelas di dalam sistem berpikir ekofeminis selalu ada elemen kritis di dalamnya, termasuk kritis versi sosialis, termasuk kritis terhadap sistem kapitalis. Kalau saya rumuskan dengan satu kalimat supaya ada dalil pada teman-teman di sana, kira-kira bunyinya begini nih. Eksploitasi alam oleh manusia terjadi akibat eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain. Itu persinggungan antara kritik feminisme, ekofeminis, dan proyek Marxisme. Jadi eksploitasi manusia terhadap manusia berakibat eksploitasi manusia terhadap alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, bro. Oke, bro. Oke ya, saudara-saudara, saya kira itu keterangan saya dan mudah-mudahan bisa ngobrol lagi. Jadi hal yang paling mengenakkan di dalam kafe adalah kita berupaya untuk menghasilkan argumen secara bersama-sama. Kalau ada yang surplus argumen, dia akan ditagih untuk mensubsidi yang defisit. Kalau yang defisit, dia mesti kasih tahu bahwa saya defisit. Dengan cara itu kita tahu bahwa kalau jumlah argumen di dalam masyarakat Indonesia cukup stabil atau tercukupi, maka begitu banyak problem radikalisme, sinisme atau arogansi bisa kita kurangi. Karena saya selalu percaya bahwa argument is the currency of thought. Argumen adalah mata uang pikiran. Sebagai warga negara kita cuma tukar tambah bernegara dengan argumen, bukan dengan sensasi masuk surga, bukan dengan sinisme pada masa lalu, tapi hanya karena argumen maka kita dinyatakan berhak untuk mengucapkan dalil. Kesetaraan argumen adalah kesetaraan manusia. Feminisme juga berupaya di situ. Selamat malam. Salam ekofeminis. Oke, thanks ya. Bye.